Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisandi, mahasiswa dari program studi Teknologi Informasi Universitas Bangka Belitung. Jadi pada video presentasi ini saya bakalan memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul penerapan kecerdasan buatan dalam rekomendasi pencarian kos-kosan di daerah Balunijuk menggunakan metode content based filtering. Oke, untuk latar belakang masalahnya sendiri, itu dimana saya menemukan berawal dari pengalaman pribadi dan teman-teman mahasiswa lainnya, yaitu kesulitan dalam mencari kos-kosan di daerah Balunijuk. Umumnya mahasiswa yang berasal dari luar daerah tidak mengetahui secara pasti lokasi, harga sewa, dan fasilitas yang ditawarkan. Proses pencariannya pun masih konvensional seperti tanya-tanya ke teman, lihat selebaran, atau keliling langsung ke lokasi. Cara ini dianggap sangat tidak efisien, apalagi bagi mahasiswa yang baru yang butuh tempat tinggal cepat dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, saya merancang sebuah sistem rekomendasi kosan berbasis AI yang diharapkan bisa menjadi solusi digital untuk membangun mahasiswa dalam menemukan kos yang sesuai secara cepat dan akurat. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu bagaimana penerapan metode content based filtering dalam sistem rekomendasi kos-kosan di daerah Balunijuk agar pengguna dapat menemukan kos yang sesuai dengan preferensinya. Selanjutnya untuk metodologi dan proses pengembangannya sendiri, yang dimana sumber datanya itu sendiri dikumpulkan melalui Google Form dengan total 20 responden yang terdiri dari 17 mahasiswa dan 3 pemilik kos. Untuk preferensi kosan yang dikumpulkan meliputi harga sewa, fasilitas yang diinginkan seperti wifi, AC, dan lain-lain. Selanjutnya ada jarak dari kampus dan lokasi tempat kosan. Semua data tersebut kemudian diolah untuk mengukur kemiripan antara preferensi pengguna dan data kos yang tersedia. Prototipe sistemnya sendiri dibuat menggunakan Figma dengan desain antarmuka yang sederhana namun fungsional agar mudah digunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Oke, untuk hasil penelitiannya sendiri, dari hasil uji coba, sistem berhasil memberikan rekomendasi kos yang sesuai dengan input preferensi penggunanya. Ketika pengguna memasukkan kriteria seperti kos di bawah 1 juta dengan AC dan kamar mandi dalam dan jarak kurang dari 2 km ke kampus, sistem dapat menampilkan beberapa kos yang sesuai berdasarkan tingkat kemiripan tertinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa metode content based filtering efektif diterapkan dalam pencarian properti seperti kosan karena mampu memberikan rekomendasi personal tanpa perlu mengandalkan data pengguna lain. Antarmuka sistem juga sudah diuji ke beberapa pengguna dan mereka menyatakan sistem ini cukup mudah dipahami dan berguna meskipun masih berupa prototipe. Oke, berikut adalah desain UML-nya yang dimana untuk use case diagramnya sendiri, user dapat mengakses login yang dimana sudah include dengan login, daftar, dan pada halaman daftar sudah include dengan pengisian form pendaftaran. User juga dapat mengakses halaman menu yang mana sudah include dengan rekomendasi kosan dan juga dapat mengedit kriteria untuk kosan tersebut. Selanjutnya user juga dapat melihat detail halaman kos yang dimana pada halaman ini user dapat melihat deskripsi tentang kosan tersebut. Selanjutnya user dapat logout dari sistem tersebut. Untuk kelas diagramnya sendiri, untuk kelas user, dimana untuk kelas user sendiri bakal menyimpan ID user, nama user, terus email user dan password user, yang dimana untuk ID usernya sendiri menggunakan tipe data integer, untuk namanya menggunakan tipe data string, email menggunakan tipe data varchar, untuk passwordnya sendiri menggunakan tipe data varchar juga. Untuk kelas admin di sini hanya menyimpan ID admin dan nama admin. Selanjutnya pada kelas menu di sini bakal menyimpan data lokasi, data harga dan fasilitas pada kosan.
Terus untuk kelas detail cost merupakan bakalan menyimpan deskripsi tentang detail cost tersebut. Oke, selanjutnya untuk desain UML activity diagram, yang dimana pada halaman login user bakalan login terlebih dahulu. Sistem bakalan nampilin halaman login, dan jika user menekan daftar, maka sistem bakalan nampilin halaman daftar. Nantinya juga sistem bakalan meminta user untuk menginputkan nama, email, dan password, yang dimana kalau sudah selesai bakalan disubmit, dan jika gagal bakalan terjadi proses looping, yang dimana sistem bakalan meminta user untuk menginputkan data kembali dengan benar. Dan jika berhasil, sistem bakalan nampilin halaman menu. Untuk halaman menunya sendiri, user dapat mengakses menu, yang dimana sistem bakalan nampilin halaman menu. Dan jika user ingin langsung memilih kosan, maka sistem bakalan nampilin halaman detail kosan tersebut. Dan jika user ingin mencari kosan sesuai preferensinya, maka dapat menginputkan data preferensinya lalu disubmit. Dan jika nantinya bakalan direspon dari sistem, jika datanya ditemukan maka bakalan tampil hasil data, jika tidak bakalan terjadi proses looping, yang dimana sistem meminta user untuk menginputkan data preferensi yang lain. Lalu user bakalan memilih dan nantinya bakalan menampilkan halaman detail cost. Dan juga pada halaman menu user dapat langsung logout untuk mengganti akun, yang dimana bakalan direspon dari sistem dengan menampilkan halaman login. Untuk halaman detail cost sendiri, user bakalan mendapatkan hak akses halaman detail cost, yang dimana sistem bakalan nampilin halaman detail kosan. Dan jika user ingin kembali ke halaman menu, nantinya sistem bakal merespon dengan menampilkan halaman menu. Oke, selanjutnya untuk desain UI nya berikut desain UI daftar dan login, bisa kalian lihat sendiri. Berikut desain UI untuk halaman menu, dapat kalian lihat sendiri. Berikut halaman detail cost, bisa kalian lihat sendiri. Oke, selanjutnya kekurangan pada penelitian, yaitu walaupun sistem ini sudah berjalan dengan baik, tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, jumlah responden yang masih terbatas dan hanya mencakup wilayah Balonijog saja. Yang kedua, sistem ini belum dibangun dalam bentuk aplikasi atau web atau mobile, sehingga belum bisa digunakan secara nyata oleh banyak mahasiswa. Yang ketiga, pendekatan rekomendasi yang digunakan hanya berbasis content based filtering, belum menggabungkan metode lainnya seperti hybrid filtering dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Sebagai penutup, saya berharap sistem ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut ke depannya. Sistem ini juga bisa dibangun dalam bentuk aplikasi mobile dengan basis data cost yang lebih luas, dan bisa menjadi alat bantu digital yang lebih praktis bagi mahasiswa dalam mencari tempat tinggal. Oke, terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.